sekelompok masyarakat manapun yang dibiarkan oleh Allah, pasti ada bimbingan, diutusnya para rasul atau diutusnya para pengingat untuk mengingatkan manusia. Jadi tidak ada sekelompok manusia yang dibiarkan begitu saja, tetap masih dalam bimbingan Allah. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ayat Allah ayat 78 ini. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Walaqad arsalna, dan sesungguhnya telah kami utus rusulan, rasul-rasul min qablika, sebelum kamu, minhum, di antara mereka, man qasasna 'alaika, ada yang kami ceritakan kepadamu, gitu. Wa minhum, dan di antara mereka, malam naksus 'alaik, di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Sekarang pertanyaannya, berapa yang diceritakan Rasul itu di dalam Al-Quran? Berapa? 25. Berarti ada yang belum diceritakan oleh Allah, tidak diceritakan. Berapa banyak? Nah inilah, ada yang menjelaskan itu berdasarkan hadis para ulama ahli mufassir itu, Rasul itu jumlahnya 313 Rasul. Nabi itu 124.000 Nabi. Nah, di dalam Al-Quran ini Rasul itu dijelaskan di dalam Al-Quran hanya berapa? 15. 25 Rasul Nabi, ya, tapi Rasulnya itu yang utusan Allah untuk menyampaikan ajaran itu 15. Sedangkan Nabi itu adalah 10. Jadi 25 yang dijelaskan. Siapa saja yang Rasul itu? Pertama Nabi Nuh, Rasul pertama. Ibrahim, 3. Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Hud, Soleh, Su'aib, Musa, Harun, Isa, Yunus, Nabi Muhammad. Ini Rasul. Nabi itu yang lainnya 10 itu Nabi. Siapakah itu? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Zakaria, Yahya, Ilyas, Ilyasa, Idris, Adam, Zulkifli. Jadi 25 yang tercantum di dalam Al-Quran itu. Utusan yang diutus oleh Allah, Rasul, sebab menyampaikan ajaran kepada umat itu adalah 15, yang lainnya adalah Nabi. Tentu sudah kita jelaskan tentang apa bedanya Nabi dan Rasul, sudah tahu semua, sudah berkali-kali. Walaqad arsalna Musa itu. Wa ma kana li rasulin, tidak dapat bagi seorang rasul, ya toh, ayatiya bi ayatin illa bi idznillah, membawa suatu mukjizat, ya, illa bi idznillah, melainkan dengan izin Allah. Kita teruskan aja. Fa idza jaa amrullah, maka apabila telah datang perintah Allah, kudia diputuskan bil haqqi, dengan adil, wa khasira hunalikal mubtilun, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa Rasul itu jumlahnya
banyak sekali 313, sedangkan Nabi 124.000. Nah ini dulu agama itu yang diciptakan oleh Allah itu berapa? Satu Islam itu. Tapi ada juga yang Buddha, yang Samawi, yang dianggap Buddha, terus Yahudi, Nasrani, apalagi Islam. 4. Kok bisa tahu di situ? Lihat di Watin surat Atin. Kita lihat di Atin. Atin itu adalah demi tin. Apa tin itu? Itu adalah pohon Buddha. Ya itulah yang dibawa banyak para ahli tafsir, ulama-ulama itu bahwa Zulkifli itu adalah menyampaikan ajaran Buddha. Nah, Buddha ini sebenarnya itu adalah sama dengan Islam. Yahudi, agama Yahudi, kitab Taurat sama enggak dengan Islam? Sama, karena Islam itu penyerahan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Itu agama tauhid. Ya, ini juga begitu. Nah, terus Zaitun itu siapa? Zaitun itu adalah turunnya wahyu Nabi Musa. Ya, Watur itu Zaitun Nabi siapa? Tur itu di daerah Sinai itu. Sinai ini Nabi Musa. Zaitun, Atin itu Buddha, ya toh, sampai itu Nabi Buddha, pohon Buddha. Terus Zaitun itu adalah Nabi Isa, ya toh, Zaitun Nabi Isa. Terus lagi Zaitun apa lagi? Watur, Gunung Tur Sinai, siapa? Nabi Musa menerima wahyu. Baladil amin itu negeri yang aman, siapa? Mekah Nabi Muhammad. Itulah sebenarnya. Nah, itu semua sebenarnya ajaran itu sama dari Allah. Nah, mukjizatnya yang diberikan oleh Allah berbeda-beda. Berbeda-beda, Musa, Taurat dan sebagainya. Jadi kan zaman dulu itu kebenaran itu berada di Rasulnya. Kebenaran utusan, kebenaran yang disampaikan itu berada di dalam Rasulnya. Ya kan? Kebenaran. Semua diberikan mukjizat supaya apa? Supaya manusia ini mesti yang kalau diperintah oleh Allah itu ditugaskan untuk menyampaikan risalah ini, pasti manusia ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Supaya manusia itu tidak bisa menolak bahwa dia harus percaya, ditunjukkanlah namanya mukjizat. Kalau sekarang mandat, mukjizat yang diberikan oleh Allah bermacam-macam, dengan Nabi. Tetapi kalau yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Quran, kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang kenapa yang dulu itu kok tidak bisa dilakukan? Karena dulu pengumpulan kitab sucinya setelah Nabi tidak ada. Ya toh? Pada saat mengumpulkan kitab Taurat, Nabi Musa masih hidup atau tidak? Mati. Ya toh? Mati. Injil itu juga tidak ada, wafat. Nabi Musa juga wafat, Nabi Injil juga wafat. Itu pengumpulan. Beda dengan Nabi Muhammad. Dikumpulnya kitab suci Al-Quran, Rasul masih ada. Sehingga diatur, jadi yang ngatur seperti ini Iqra nomor berapa itu? Surat keberapa? Itu pun Rasul atas perintah Allah. Nah, oleh karena itu tidak ada sampai detik ini kitab-kitab suci yang dulu itu tidak ada yang bisa menemukan atau mempelajarinya yang aslinya. Ada nggak? Walaupun beritanya itu ada, tapi tidak pernah ada. Karena tidak ada. Nah, karena tidak ada Rasul pada saat pengumpulan kitab suci itu, maka inilah terjadilah perselisihan. Ya tahu? Terjadi perselisihan. Maka tidak akan ada itu yang aslinya, tidak akan ada. Nah, jelas bisa diterima tidak ini? Jelas pada ini? Belum
jelas. Bingung rumah aja bingung. Jadi Rasul dulu juga ada, dulu itu nabi-nabi sudah ada dulu. Ya, yang dibawa ajaran itu sebenarnya sama, yaitu ajaran tauhid, ajaran Islam. Dengan mukjizat yang diberikan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya. Kitab-kitab suci itu ada. Kebenaran pada saat itu pada pundak seorang rasul itu bukan yang lainnya. Jadi kebenaran yang disampaikan berada di pada rasul yang itu. Tapi kalau sekarang beda. Kalau Nabi Muhammad kebenaran di mana? Quran, di kitab sucinya itu. Walaupun rasul sudah tidak ada, kebenaran masih ada. Nah kalau dulu, kalau Nabi Musa itu tidak ada, sudah tidak ada. Ya kan? Makanya pada saat itu pula, pada saat itu pengumpulan kitab suci itu, di saat itu rasulnya ada pada? Tidak ada. Jadi rasul sudah meninggal dunia, wafat, baru dikumpulkan. Kitab Injil sama. Ya, kitab Injil sama. Itu dikumpulkannya pada saat Nabi Isa tidak ada. Ya, maka kitab-kitab yang seperti ini maka berubah. Karena ada intervensi manusia-manusia lain yang bukan utusannya ikut serta menata di dalam kitab suci ini. Makanya tidak akan jenengan temukan sekarang ini kitab suci yang zaman dulu Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya tidak akan ketemu jenengan. Inilah kerja. Lah kalau Quran beda. Quran itu dikumpulkan Rasul masih ada pada? Ada. Jadi yang menata ini Rasul. Jelas? Nah, itu sebenarnya begitu. Jadi makanya sekarang inilah sebagai penyempurna itu sudah tidak ono bisa yang lain tidak ono. Nah, makanya tidak dengan temukan bahwa sekarang kitab Taurat itu bahasanya apa? Ibrani. Seperti tulisannya Arab. Ada enggak itu? Tidak ada. Yang aslinya tidak ada. Quran ini tidak akan bisa itu. Walaupun dihilangkan aslinya tidak bisa. Ada aslinya. Ya tak? Ada enggak tulisan di Quran ini hanya cuma Latin toh? Artinya toh? Tidak ada. Nah inilah menunjukkan bahwa itu yang mengatur, yang nyusun kitab suci Al-Quran ini dibukukan ini Rasulullah atas perintah Allah. Sehingga coba urut-urutan mulai turunnya ayat itu, yang pertama itu surat apa? Yang kedua Al-Baqarah. Nun wal qalami wa ma yastur itu terus urutan ketiga keempat. Tapi coba sekarang Iqra yang pertama itu hanya cuma 5 ayat. Ya kan? Sekarang Iqra itu diletakkan di nomor berapa? Nomor berapa itu? Surat Iqra surat ke 96. Berapa? 96. Ya, susunan 96 itu 96. Sopo sing noto itu? Rasulullah atas perintah Allah. Kenapa Fatihah ini kok yang pertama? Nah, disitulah itu Allah sing ngatur semuanya itu melalui Rasulullah. Pengumpulan kitab suci, membukukan kitab suci, Rasul masih ada. Itu perbedaannya. Nah, baru sekarang ini. Jadi mukjizat itu, semua mukjizat ini adalah kehendak Allah. Jadi Rasul tidak bisa meminta mukjizat. Itu atas kehendak Allah. Nabi Isa contohnya. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati sampai nikah. Siapa yang menghidupkan itu? Allah. Menghidupkan Allah. Maka nih tongkat Nabi Musa itu bisa untuk memecah laut. Sekarang jenengan nek nemu tongkat Nabi Musa, apakah bisa tongkat itu menjadi mencah laut? Gak bisa. Kebenaran terletak pada Nabi itu. Jelas kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, wa ma kana li rasulin
Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa biidznillah. Tidak dapat bagi seorang rasul ayyatiya bi ayatin illa biidznillah, membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah, itu kehendak Allah. Ya toh? Ayyatiya bi ayatin illa biidznillah, membawa suatu mukjizat melainkan izin Allah. Fa'idza jaa amrullah, maka apabila telah datang perintah Allah pada waktu hari kiamat, ya toh, yang memerintahkan supaya azab diturunkan atas orang-orang yang ingkar dari peringatan Allah, qudiya bil haqqi wa khasira hunalika mubtilun. Nah, wa qudiya diputuskan bil haqqi dengan adil, wa khasira hunalika mubtilun, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada kebatilan. Maka kalau sudah begitu rugi. Itu dijelaskan bahwa Allah tidak membiarkan manusia dalam keadaan yang bingung, tidak tahu arah. Jadi Allah selalu membimbing, mengutus utusannya untuk memberikan bimbingan dan peringatan kepada manusia. Tidak ada satu kelompok manusia pun yang tidak ada utusannya dibenci untuk mengingatkan mereka. Tidak ada. Kamu nanti sekarang pertanyaan, kenapa sekarang banyak orang yang tidak bisa baca Quran? Kenapa orang yang tidak bisa mengerti tentang Quran ini? Kesalahan Allah atau kesalahan kita? Kesalahan manusia, jelas. Jadi tidak ada alasan kenapa kamu tidak tahu. Jelas karena kamu itu tidak mau. Itulah. Lanjutannya ayat. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Nah, ini anugerah Allah berupa material, itu kan spiritual, bimbingan. Sekarang material. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kalian. Ya, untuk kalian. Nah, litarkabu minha wa minha ta'kulun, sebagiannya untuk kalian kendarai, ditumpangi, dan sebagian juga untuk kalian makan. Tuh. Binatang yang besar-besar ditundukkan oleh Allah untuk kamu lakukan, bisa kon gawe kendaraan, lek kon gak seneng belen dipangan, ada. Tetap boleh. Walakum fiha manafi'u walitabluhu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha walal fulki tuhmadun. Walakum fiha manafi'u, dan ada lagi manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kalian. Apa manfaat yang lain? Ada juga air susunya. Ada kan? Air susunya bisa diminum. Ada juga apa? Kulitnya untuk bisa apa? Untuk bisa dibuat rambak, dimakan juga. rambak gitu. Itu ada bulunya juga bisa dibuat jaket. Macam itu juga ada binatang-binatang itu yang diangkat menjadikan kesenangan manusia. Contoh begini, ketenangan burung. Ya tak, apa itu? Bisa digandul di ngarepe lapangan, di umai barang lu diganduli, kadang-kadang di kamar di burung. Muni dadat itu senang dia. Buat apa? Kesenangan manusia, ketentraman hati. Itu ada juga. Ya, burung, terus banyak itu juga. Terus ibu ayam itu sampai dilus-lus, sak burunge ngelus-ngelus sing liyane dilus-lus ayami. Ayo tak didusi. Ada nggak ya gitu? Ada lah itu. Sampai bojo-bojone iku kok ngelusi pisan yo. Dikurungi ngarepian dibeme didodok wis. PT apa itu namanya? PT aduan ya, PT aduan. Regane larang itu. Larangan PT karo wong. Ada begitu. Walita peluhu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Dan supaya kalian mencapai suatu keperluan yang tersimpan di dalam hati. Nah, itu. Wa alaiha, apa itu keperluan di dalam hati? Bisa digunakan untuk mengangkut barang. Ya toh, sebagai ke satu daerah ke daerah biar saiki gak ono. Nek biyen ono cikar, nggawa botol. Sing nyeret apa iki?
Sapi. Biar tapi saya kalau saya gak teman. Biar begitu. Gak tahu mundur, gak tahu apa jenis, gak kuat, antre gak kuat, tetep jualan terus. Kalau cerita nih, waduh gak kuat mundur, kalau padahal waduh kuat kayak itu. Itu sering nang Kalisari bilang gak masya Allah. Itu untuk ngangkut di barat. Wa alaiha dengan menggandarainya di daratan. Wa alal fulki dan dengan menaiki bahtera. Tuhmalun kalian dapat menaiki semuanya itu. Masya Allah. Itu tiba kendaraan. Ini karunia Allah berupa material. Wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tungkirun. Wa yurikum ayatihi dan dia Allah itu memperlihatkan kepada kalian tanda-tandanya. Ya. Maka tanda-tanda Allah manakah? Gitu, yang menunjukkan kepada keesaannya, tungkirun kalian ingkari. Itulah semuanya perlu diberikan tanda. Semua ada manfaatnya itu. Bahkan saya tuh ada heran itu, ada juga babi. Babi haram tak ya? Babi haram terlepas dari masalah haram itu ada zat-zat babi untuk penyembuhan jantung. Apa benar itu? Itu ada baru-baru ini saya baca di majalah. Apa itu menyembuhkan jantung? Ada itu. Pernah vaksin meningitis itu. Apa? Vaksin meningitis. Lain vaksin meningitis apa itu? Vaksin katanya Pak. Iya, itu ada untuk penyembuhan jantung. Mungkin sing jantung tersumbat di suntik itu suntikan ini babi. Apa nih babi? Gak ngerti. Katupnya. Katupnya. Katup betul betul. Jantung babi dipindah ke manusia. Oh begitu. Iya, ada ya. Tapi gak sukses. Oh gak sukses. Itu ada yang menyatakan begitu. Ada dibuat pengobatan, ada yang katup, ada buat pengobatan. Terlepas dari masalah haram dan halal. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu biar undur-undur. Itu kan sampai golek-golek juga dibuat ya. Sekarang ini dicari kalau undur-undur beras kan. Dibuat apa undur-undur ya? Masya Allah. Itulah. Jadi sebenarnya semua yang diciptakan itu adalah manfaat untuk manusia. Cuma manusia belum menemukannya. Iku apa jenenge? Ada lagi ketunggeng, yang ini ketunggeng itu apa itu? Apa itu? Bukan. Amne ketunggeng itu lebih miliaran itu loh kayaknya. Apa? Racunnya ketunggeng. Mau dibuat apa itu? Penghambat kanker. Lu narkoba itu loh dari ada manfaatnya. Buat orang Bius ya. Iya. Penanang. Iya, Kencang. Jadi semua ini diterangkan oleh Allah untuk manfaat di kabeh. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharum fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Afalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tiada mengetahui jalan di muka bumi. Apakah mereka itu tiada mengadakan perjalanan wisata di muka bumi? Lalu dengan mengadakan wisata di muka bumi itu mereka tidak memperhatikan betapa kesudahannya orang-orang sebelum mereka. Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Coba kita diperintahkan pelaku orang muka bumi. Kamu dibandingkan orang dulu itu lebih hebat orang dulu. Kaum Ad, kaum Samud, oh jangan di sana, di sini aja dijawab. Oh jangan di sini, tumpang saja. Lihat itu Candi Jago. Ada yang menciptakan enggak? Ada semua itu. Candi Borobudur, Candi Kidal, itu ada hebat-hebat itu orang-orang itu. Malah hebatan mana sekarang dengan orang dulu? Orang dulu sekarang kan dimanjakan dengan teknologi itu. Sembarang kali malah titik orang gelem gitu. Itu, wah hebat. Fama aghna anhum ma kanu yaksubun. Maka apa mereka itu usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Kalau mereka itu mengingkari Allah, maka diazab oleh Allah. Apa yang mereka usahakan itu tidak akan bisa.
Coba Jalil Yakub bisa nggak menolong mereka? Tidak bisa. Kekayaan mereka bisakah menolong mereka? Tidak bisa. Mengapa manusia kok tidak mengikuti tuntunannya? Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastanzi'un. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat-mukjizat sing nyata itu, farihu, mereka merasa senang. Ini ada ceritanya itu, wong sing pinter-pinter, ono rasul datang pada mereka, mereka merasa bangga. Apa? Kepingin roh aku, sampai di mana ilmune rasul. Itu. Kan begitu wong sing pinter-pinter itu. Karena kita bohong, sampai di mana aku mereka itu. Bima indahum, dengan apa yang ada pada diri mereka, pada mereka itu, apa itu? Dia mempunyai ilmu mereka itu. Tapi sayangnya dia mungkin, ingat ini Pak ya. Dia mempunyai ilmu, dengan itu kesombongan. Jarno Rasul datang ke sini, ayo diskusi dengan saya. Nah, dia merasa bahwa dirinya menang, tetapi dia tidak memikir bahwa ilmu itu adalah hiasan dohir. Beda dengan iman. Iman itu hiasan batin. Ilmu memang bisa mudah dalam kehidupan, tapi iman terarah kamu. Mulane wong sing berilmu tidak beriman, gerambiar karena pembicaranya tidak terarah. Itu loh Pak. Dan dia itu menentang, oke, jadi silakan datang. Dia merasa bangga karena mempunyai ilmu pengetahuan, tapi dia tidak punya keimanan kepada Allah, sehingga omongannya gelambiar sing diceritakan ya golongan ngono. Ya kan begitu toh? Tidak tahu sama sekali. Berarti lek wong pinter ora beriman itu ora bener, kemadaan begitu. Ya, minal ilmi yaitu pengetahuan mereka. Ini cara Allah wahako, lalu ditimpakanlah, dia menimpalah kepadanya, turunlah izin kepada mereka, maka nubi yastanziun, apa yang selalu mereka perolok-olokkan itu akhirnya akan terjebak sendiri, dia akan malu sendiri. Apalagi di sini kita hendaknya kita berupaya, pengetahuan penting karena pengetahuan bisa mengokohkan iman, tapi iman juga lebih penting juga, berjalanlah bersama insya Allah. Iman saja tanpa ada pengetahuan dolak-dolok kabeh jadi ritual. Quran jadi Al-Fatihah begitu terus. Nyambut gawe orang kerja apa Al-Fatihah saja cukup. Tapi pengetahuan tanpa iman yo ngono, wah diakal terus semua akal sampai wong diakali. Kan begitu toh? Kan akalan. Itu. Itu apa pengetahuan? Itu. Akhirnya apa? Akhirnya terjerumus mereka disiksa oleh Allah. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falamma ra'au ba'sana, maka tatkala mereka melihat azab kami, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman billah, hanya kepada Allah saja. Wahdahu, ya saja, wa kafarna bima kunna bihi musyrikun. Dan kafir kepada sesembahan-sesembahan yang telah kami mempersekutukan dengan Allah. Jadi lapis ono azab itu baru aku beriman pada Allah. Apakah bisa begitu? Kaset. Padha karo gunung bledok tiyer gitu ya. Muar ngono. Waduh, Allah Akbar, aku percaya Allah. Wow. Kaset. Lapis ono di tenggorok akrek-krek orang kira diceri karo Allah. Itu memang janji Allah. Gak tidak sedih. Ya. Dia mengatakan begitu, aku percaya Allah, aku meninggalkan kafir aku dengan persekutuan yang disekutukan oleh dengan Allah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, maka iman mereka tiada berguna bagi mereka. Lamma ra'au ba'sana, tatkala mereka telah melihat siksa kami. Sunnatullah, itulah ketentuan sunnah Allah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi lek wis ngono ora ono gunane to. Allati qad khalat fi ibadihi, yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya itu ditetapkan oleh Allah.
Jadi kon sak gurunge apa remek iku ya ikulah bertobat dulu. Itu. Dan padha karo itu dhek lek sik gagah akeh duwike ya toh, akeh duwike sik ganteng rupane, rono-rono ora tau boleh jajahi rabi kono bareng remek mulih kira-kira diterima gak karo bojone. Istri jahit. Itulah. Itu. Wa khosura hunalikal kafirun, dan di waktu itu rugilah orang-orang sing menutup dirinya tidak mau menerima kebenaran. Itulah surat Ghafir yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan. Monggo silakan untuk bertanya. Dan mau tanya? Pak, Ya. kan Bapak menceritakan kalau surat Tin itu dari asalnya dari Buddha. Itu dari tafsir mana, Pak? Dari tafsir mana? Nah, begini, ini memang banyak orang ahli tafsir itu mengatakan itu. Karena apa? Di sini ada surat Tin itu surat At-Tin itu demi pohon tin. Kok berat? Kenapa dibuat? Sumpah. Oh, ternyata inilah. Jadi ini tin itu ada Nabi Ibrahim juga menerima wahyu. Itu di situ At-Tin. Tursitin, terus Tursina, zaitun. Zaitun itu Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Itu juga ada Nabi Nuh. Ya. Terus itu apa itu namanya? Nabi Tursina, Gunung Zaitun. Zaitun Nabi siapa? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa menerima wahyu ya. Kok Nabi Musa itu Tursina, Waturisin, Zaitun, Nabi Isa. Waturisinina itu adalah Nabi Musa. Itu semua ahli-ahli yang jadi keterangan-keterangan. Mungkin bisa lihat di sampai itu yang terkenal itu kitab tafsir yang terkenal itu. Ibnu Katsir bisa dilihat di situ. Coba dilihat di Ibnu Katsir. Banyak itu kamu para ahli tafsir itu mengatakan ini. Jadi ada Buddha. Dari mana asalnya Buddha itu? India. Ya, dari India. Buddha. Itu dari mana konsep muncul itu? Nah, pada karo Yahudi itu tuntunannya memang semua dari Allah. Agama Yahudi tuntunannya dari Allah. Kitab Taurat itu kan gitu loh. Itu tak kitab sama Islam tapi diberikan kepada orang Yahudi, maka namanya agama Yahudi. Itu semuanya, jadi agama itu semuanya dari Allah. Ada 4 agama samawi, ya loh. Buddha, Hindu ya. Hindu. Ada kitab sucinya, semua ada kitab sucinya. Weda, terus apa lagi? Weda, Taurat. Weda, terus agama Yahudi, Taurat ya. Terus Injil, Nasrani, terus baru Zabur ya. Tapi itu tidak yang dijelaskan di situ ada 4. Ya toh? Ya agama 4. Itu samawi. Agama samawi berapa? 4 itu. Agama apa sih agama samawi itu? Percaya satu dua. Apa? Percaya satu dua. Satu Tuhan. Itu 4 itu dari Allah. Itu tauhid. Ya toh? 4 itu samawi. Jadi satu Tuhan, satu rangkaian yang diturunkan, bimbingan apa ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, itu namanya agama. Agama itu apa sih agama? Ya kemarin yang saya jelaskan, agama itu adalah interaksi yang harmonis. Itulah akhlak sebenarnya. Interaksi kepada siapa? Kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada alam raya, tumbuh-tumbuhan atau binatang dan lain sebagainya. Itulah. Itu agama, itu akhlak. Oleh karena itu Rasulullah ini diperintahkan turun ke dunia untuk akhlak, itu menyampaikan akhlak. Jadi yang membedakan antara binatang dan manusia itu apa? Akhlak itu. Itulah sebenarnya akhlak. Jadi kalau kamu hubungan dengan Allah baik, harus hubungan dengan manusia baik. Kalau hubungan dengan manusia baik, belum tentu dengan Allah baik. Nah, itu loh. Makanya agama itu begitu.
Jadi agama itu bukan hanya cuma zakat, sholat, zakat, puasa, haji itu saja, tidak. Perilaku kita ini juga bisa mencerminkan agama. Jadi orang yang baru selesai ibadah harus mencerminkan rasa kasih sayang. Jadi lek ono wong ceramah agama tapi menimbulkan gegeran, itu bukan orang beragama. Ya enggak itu, karena interaksi harmonis ini. Nah, itulah agama samawi namanya. Ada ketahuan Tuhan itu. Tapi karena itu sudah lama sudah tidak ada anunya, akhirnya hilang dengan sendirinya, itu Zulkifli. Satu. Yang kedua, kitab-kitab sucinya, setiap agama itu ada kitab suci yang diturunkan. Itu samawi. Ya. Nah, kitab suci yang diturunkan itu dikarenakan dikumpulnya kitab suci di saat Rasulnya sudah tidak ada, maka disitulah terjadi hilang, tidak ada pertanggungjawaban tentang masalah kitab suci. Karena di saat mengumpulkan kitab sucinya Rasul tidak ada. Jelas kan? Ya, itu. Ya. Politik dengan agama Buddha beda. Ya. Kalau politik mungkin selingkaran dengan agama Islam, tapi kalau Buddha jauh. Namanya pohon bodi, sejenis beringin. Sejenis beringin, bukan pengerti. Betul. Tapi ini ada yang mengatakan tin itu adalah pohon bodi. Bukan. Pohon ini buah dari surga. Manis sekali. Kalau pohon bodi tidak, sejenis beringin. Itu memang gini, ada yang mengatakan itu tin itu adalah pohon bodi yang diikuti oleh Buddha. Itu ada yang menjelaskan itu demikian. Nah, jadi agama sama Buddha itu Buddha itu adalah merupakan agama samawi. Iya Pak, agama samawi, tapi pohon tinnya itu yang bukan. Bukan. Tin itu tersendiri, pohon bodi itu sejenis beringin. Oh. Pohon tin itu buah. Buah tin. Iya betul. Di Al-Quran ada. Ya, berarti tin itu betul. Tapi kalau ya pohon bodi itu sejenis beringin, nggak bisa dimakan. Ini yang bisa dimakan. Oh iya. Memang betul. Jadi itulah yang banyak penafsir begitu. Ya, menafsirkan itu, tapi ini termasuk itu tempatnya Zulkifli untuk memerintahkan kepada umat. Sekarang di dalam Al-Quran Zulkifli ada cerita Zulkifli kan? Karena sudah keamanannya gitu. Ada lagi Pak Mandan? Oh iya, monggo. Kembali kepada masalah mengganti puasa dengan fidyah, Pak. Oh ya. Kembali kepada masalah fidyah untuk mengganti puasa yang ditinggalkan oleh seseorang, yaitu fidyah. Ini menurut saya Pak ya, itu bagi orang-orang yang masih mampu tapi tidak bisa melaksanakan, katakanlah orang melahirkan itu wajib membayar fidyah. Tetapi bagaimana kalau orang itu sudah pikun, sudah tua dan pikun, sholat aja lupa, makan aja lupa, apalagi puasa? Apakah ini punya kuasa? Dalam sholat kan kalau pikun kan kalau puasa, kalau betul-betul lupa, itu pikun kan tidak ada kewajiban ya. Nah, bagaimana dengan puasa ini? Apakah punya kewajiban dan harus dibayar fidyahnya? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Pada dasarnya kalau lupa sudah tidak ingat, yang diwajibkan untuk melakukan ibadah oleh Allah bagi orang yang ingat, yang ada pemikirannya. Orang gila ada kewajiban dan tidak ada. Nah, oleh karena itu kalau orang pikun itu berbeda, itu tidak gila karena sudah tua. Summa rodatnahu asfala safilin. Allah akan menjadikan mereka itu kembali kepada asfala safilin, lemah. Kalau lemah itu bagaimana, seperti anak kecil itu sudahlah lupa.
Tapi orang ini kalau toh memang dia itu asalnya dia itu tekun, marodatna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, maka pahala itu kalau biasanya itu sudah baik terus melakukan ibadah, terus kok sampai tua dia lupa, maka ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Itu multi level. Marodatna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka akan mendapatkan gak berkinti. Terus bagaimana tentang masalah fidyahnya? Nah, biasanya anaknya wis tak bayar fidyah. Anaknya biasa bayar fidyah. Bagaimana kalau tidak dibayar? Yo tidak apa-apa. Ya apa meneh kalau tapi kalau ada anaknya, karena itu apa namanya? Beda dengan sholat. Kalau sholat ini tidak bisa dibayar. Kenapa? Karena pelaksanaan sholat di saat itu juga. Padha karo jenengan men tidak sholat, ya toh? Maka ada nggak bayar sholat lagi untuk sholat. Tetapi kalau ini, kalau puasa itu bisa disaur atau bayar fidyah. Kalau memang ada, itu biasanya anaknya yang membayar fidyah itu. Bayar fidyah. Kalau seandainya tidak bayar fidyah, ya tidak ada masalah. Lupa kok, tidak apa-apa. Gak sholat, lo gak apa-apa. Malah dizakati, Pak. Malah dizakati, Pak. Sholat dizakati, ya gak Allah. Dan dibayar dengan duit. Ya tidak ada. Sholat itu dibayar dengan uang, itu tidak ada. Yang ada fidyatun ta'am miskin ada itu. Terus untuk anak sing nyolati, ya mati saja. Ya belum mati jangan disolati. Jelas Pak? Ya tahu jelas. Jadi karena ikutnya atau lupanya itu tidak wajib dibayar fidyah atau gimana? Ada yang mengatakan misalnya Pak, ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah lupa seperti itu ya tidak wajib. Tidak wajib, memang tidak harus. Tidak harus. Karena memang tidak harus. Tidak wajib. Puasa pun tidak wajib. Sholat pun tidak wajib karena tidak ada ingatan. Tetapi kalau mau membayarkan fidyah, itulah yang lebih bagus. Karena anaknya inilah kasihan, jadi sebayarlah gitu. Nah itu, jadi tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Biasanya dibayar zakat. Fidyah itu kalau dia tidak berpuasa maka bayarlah fidyah. Ya, jelas ya? Terima kasih Pak. Ada lagi mau tanya Pak? Mau tanya atau juga memberi apa istilahnya komentar tentang kitab-kitab bahwa setiap Rasul itu ajarannya adalah tauhid, mengisahkan Allah. Tetapi Nabi Musa itu kitabnya berupa lerengan, sehingga ketika Nabi Musa marah, jadi ketika Nabi Musa marah, akhirnya lempengannya dapat dibanting ketika tahu saudaranya membuat sepatu sapi dan seterusnya. Terus kemudian ada Taurat. Nah, sekarang ini terus terang saya sering lihat di YouTube itu, alhamdulillah dengan adanya teknologi. Jadi Taurat itu rupanya kitab-kitab yang tua, perjanjian apa yang tua itu rupanya diperbarui, kemudian digitalisasi ke suatu aplikasi. Alhamdulillah akhirnya dari situ akhirnya ada orang ahli kitab yang membuat aplikasi sehingga bisa mencari manakah ayat-ayat kitab-kitab yang segaris. Jadi manakah kitab-kitab yang segaris. Nah akhirnya dari situ ketahuan sekarang ini yang ngetop untuk mempelajari Taurat itu adalah Ustadz yang dari Papua itu, apa namanya, Kaimana misalnya, Ustadz Kaimana itu. Dia itu dulu adalah S2 Bible di Vatikan di mana. Tapi karena justru kita ya dianggap senang banget itu dengan orang Islam bahwa orang-orang Kristiani yang mempelajari
kitabnya sampai ke pendidikan S2, S3 pasti jadi muslim. Jadi Kristen itu kalau kuliah sampai S2, S3 teologinya, maka akan mencari lebih dalam lagi ajaran Bible itu sampai ke sumbernya. Ketika menemukan sumbernya, maka akan ketahuan keesaan Allah, kata bismillah dan sebagainya. Maka mereka banyak orang Kristen yang akhirnya setelah mendirikan pendidikan di Vatikan dan sebagainya, berdasarkan hati nurani keyakinan, banyak yang jadi muslim di malam dan cerdas-cerdas yang sekarang bertebaran di YouTube mengupas itu. Jadi kita kata ya boleh berbakar. Dan untuk yang Al-Quran ada juga yang akhirnya menerangkan berbentuk seperti ini, katanya itu setelah Rasulullah wafat. Jadi tidak salah katanya dari Khalifah Utsman yang membuat Mushaf seperti itu, yang mengurutkan, yang itu akhirnya dijadikan orang-orang yang membenci Islam, yang anti-Islam, dianggap Quran yang sekarang ini adalah rekayasa dari Utsman. Nah itu mohon penjelasan. Terima kasih. Ini yang namanya kitab suci itu, kitab suci itu apa sih? Kitab suci itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, itu melalui ilmunya Allah, yang tidak ada seorang pun mengintervensi di dalam kitab suci. Kalau ada intervensi manusia, itu sudah bukan kitab suci. Pancasila beda. Pancasila ini memang dari kumpulan manusia menciptakan kesepakatan. Jadi kitab suci itu yang punya Allah. Satu. Yang kedua, kitab suci itu di antara isinya itu tidak ada yang kontroversi. Di antara isinya sing siji itu boleh rabi, yang ayat lain tidak boleh rabi, itu tidak ada. Nah, yang ketiga dinamakan kitab suci itu sesuai dengan naluri fitrah manusia. Itu namanya kitab suci. Jadi kalau tidak sesuai dengan naluri manusia, itu bukan kitab suci. Kalau yang dengan gak oleh rabi karo wong wedok, nah itu sudah wah, gak cocok itu. Itu namanya kitab suci. Jadi kalau ada yang menciptakan, ada perubahan manusia, itu sudah bukan kitab suci lagi, itu buku karena. Nah, kami kitab suci berbeda sekali dengan buku-buku yang lain. Kitab suci jauh. Nah, inilah mukjizat ciptaan Allah. Kenapa mau dikatakan mukjizat? Tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan itu. Mukjizatnya Nabi Musa itu tongkat bisa membelah laut. Tidak ada manusia yang bisa membelah laut dengan tongkatnya. Itulah, itu namanya mukjizat. Nah, Nabi Muhammad ini mukjizat. Nah, kata-kata gini, di dalam kitab suci Al-Quran ini, di dalam kitab suci Al-Quran itu memang ada yang tidak dijelaskan di dalam Quran. Itu bisa kita percaya, bisa kita tidak percaya. Satu contoh, Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tafsiran ulama Nabi Khidir, tapi tidak jelaskan ini Nabi apakah orang soleh. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan adalah orang soleh, gurunya Nabi Musa itu, Nabi apa? Khidir ya? Itu bisa. Kalau kamu ini percaya bahwa Nabi Khidir ya Nabi boleh. Dan, oh ini orang soleh ya boleh, silakan, tidak ada masalah. Cuma yang 25 ini yang harus kamu percaya itu harus sama Nabi Ibrahim, oh ya Nabi Ibrahim Nabi. Kenapa Ismail, oh ya Nabi, itu kan, itu Rasul. Nah, seandainya ada seperti itu tadi apa tin pada itu kamu percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa, tidak dosa. Nah, itu adalah merupakan pemikiran manusia, itu pemikiran berdasarkan indikator ayat-ayat dan sebagainya. Itu jadi bagi sama dengan demikian. Nah, itulah kitab suci. Jadi kalau kitab suci dimodifikasi dengan manusia itu ya kitab suci pasti ada aslinya, harus ada aslinya, Pak. Itu dari Allah. Itu dari. Ya, sudah ya. Dah? Masih satu, Pak. Iya, ya monggo. Masalah ada yang mengingatkan bahwa khataman tahun yang lalu itu ada rencana tadabbur alam, tetapi belum dilaksanakan. Ini ada yang mengingatkan, mari dilaksanakan setelah hari raya ini.
ya. Jadi waktu nih. Nah, waktunya menyusul Pak ya. Boleh, monggo silakan saja. Kemarin menurut Pak Hafid katanya ke Pasir Putih. Pak bisa ini. Saya akan naik bisa biar. Oh, itu apa namanya? Tur. Ya Pak. Pasir Putih kemarin. Ya, monggo, tidak apa-apa. Itu Pak ada yang menagih. Oh iya, enggak, hanya